Kita putar untuk dinyalakan. Satu putaran lebih sedikit lah, satu putaran. Mesin langsung nyala ya sahabat. Gas lagi. Kita akan kupas tuntas ya tentang pembuatan ini indikator ini ya, supaya bisa di depan. Sahabat, saya kebetulan baru pulang kerja nih, pas ngelihat komen-komen sahabat semua di channel YouTube saya. Jadi saya merasa gimana ya, mempunyai kewajiban untuk memberitahukan bagaimana caranya membuat regulator pisur di depan gaspot ya. Kita akan beritahukan supaya tidak gagal paham. Simak terus videonya ya. Kita menuju ke mobilnya. Ini kebetulan agak gerimis ya, gemuruh juga air nih. Airnya cukup berisik ke videonya, nggak apa-apa ya. Kita buka dulu ininya ya, si kuncinya kita buka dulu. Nah, ini dia sahabat. Kita coba starter dulu ya. Kita atur dulu karena saya nggak memakai keran lagi sahabat. Dari situ langsung ke starter kit. Tidak memakai keran lagi karena saya merasa udah cukup kalau mematikan dari sini saja. Dari sini juga sudah ada pengaturannya, jadi juga cukup aman. Nah, kita nyalakan dulu ya, kita setel dulu si prisurnya. Tuh kan ini posisi nutup ya, segini tuh. Kita putar untuk dinyalakan. Satu putaran lebih sedikit lah, satu putaran lebih ya. Coba gas starter. Mana kuncinya? Oh, ini dia. Gas starter. Coba pakai tangan kanan ya supaya enak. Mesin langsung nyala ya sahabat. Bisa kedengar suara mesinnya. Komputer kitnya nggak pakai keran lagi saya. Kalau kemarin pas coba pertama pakai keran. Dan ini kita akan bahas ya bagaimana cara membuat ini. Ini mereknya Win ya. Nah, jadi indikatornya enak dari sini kelihatannya 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 8. Ini masih full ya, tadi udah jalan 25 kiloan, tapi ini kelihatannya masih mentok ya, baru bergeser sedikit nih. Kita akan kupas tuntas ya tentang pembuatan ini indikator ini ya, supaya bisa di depan. Ini posisi nyala ya sahabat. Nah, di sini juga saya membuatkan ini ya lampu supaya kalau malam itu bisa terang ke sini. Nah, ini tombolnya. Si lampu ini sekalian buat apa ya, indikator apa tuh namanya? Nah, sekalian buat indikator yang ke belakang. Kita nyalakan dulu. Nah, ini jadi untuk penerangan ke sini sahabat kalau malam itu. Sekalian buat indikator itu, buat indikator tandanya si dinamo sirkulasi jalan itu ini. Jadi dua fungsinya, sekalian untuk menerangi indikator ini si gas, juga menentukan nyala atau tidaknya si dinamo yang ada di sirkulasi ember ya ini tuh. Nah, kita coba gasnya ya. Wah,
powerful sekali sahabat. Kalau penyetingannya pas, ini sangat enak sekali, bener-bener enak. Makanya saya nggak mau lagi kalau masih lancar terus BBG di alam dunia ini, kayaknya nggak mau balik lagi ke BBM, soalnya banyak sekali keuntungannya pakai BBG ya. Kita akan kupas tuntas ini ya sahabat, tentang regulator ini, supaya sahabat bisa mengaplikasikan di mobil sahabat semua ya, dan juga bisa bermanfaat pengetahuan ini. Nah, gitu ya. Ini mah indikator bensin tuh, indikator bensinnya saya nggak diisi-isi lagi, tinggal segitu. Nah, ini tombol buat ke mesin sirkulasi yang ada di ember ya. Ini indikatornya, kalau ini nyala berarti mesin sirkulasi pun nyala ya. Sekalian buat nerangin ini nih, lampu ke sini. Gitu ya. Oke sahabat, kita akan kupas tuntas tentang pembuatan regulator yang ada di depan. Kita coba gas lagi. Mantap sekali sahabat. Sahabat multidimensi, kita menginjak ke tahapan pembuatan ampere BBG, yaitu dengan menggunakan alat pressure, regulator pressure bertekanan tinggi, dan kita akan simpan di depan dashboard. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja alat-alat yang harus disiapkannya, kita akan kupas tuntas di sini. Yang pertama yang kita harus siapkan tentunya bahan inti, yaitu regulator seperti ini ya. Regulator yang ada ampernya. Usahakan harus sama bentuk dan mereknya supaya nanti hasilnya sama. Ini mereknya merek Queen ya. Nah, itu yang pertama, bahan yang harus disiapkan, yaitu regulator. Bahan yang kedua yang kalian harus siapkan yaitu pentil. Pentil ini biasa oleh saya dipakai pengisian freon kulkas. Dan ini ada dua ukurannya. Ukuran pentil pengisian freon kulkas itu ukurannya ada dua macam. Yang pertama ada yang 1/4, yang kedua ada yang ukurannya 3/16. Kita memakai pentil pengisian freon kulkas yang ukuran 3/16. Jangan salah ya, nanti kalau beli. Itu bahan kedua. Bahan ketiga, kalian harus mempersiapkan selang manifold. Ini disebutnya selang manifold. Bisa memilih di online atau di toko terdekat selang manifold yang buat pengisian freon R22 gitu ya. Ini kapasitasnya pertekanan sampai 500 PSI. Jadi sangat-sangat kuat dan sangat-sangat aman. Nah, sedangkan yang dihasilkan LPG tekanannya yaitu sekitar 50 sampai 60 PSI. Jadi masih di bawah kekuatan selang inilah. Cukup aman sekali ya. Bertekanan 50 sampai 60 PSI, sedangkan ini 500 PSI, masih aman tentunya. Itu alat-alat yang kalian harus persiapkan ya. Yang selanjutnya, bahan yang keempat yang kalian harus siapkan yaitu lem Korea. Karena nanti akan menggunakan lem Korea. Nah, itu yang bahan keempat. Lalu alat-alat yang menunjang pembuatannya, yang pertama kalian harus siapkan obeng. Kalau saya ada tespen ya, yang strip pokoknya yang kecil. Kalau ada tespen lah biar sama. Terus alat yang untuk menunjang pembuatannya, nah, ada cutting. Istilahnya ini saya cutting ya, pemotong. Nantinya akan digunakan pemotong tembaga ini, pipa tembaga pentil ini. Ini cutting ya. Kalau kalian tidak mempunyai cutting, kalian bisa menggunakan gerinda. Mesin gerinda ini harus ada gitu, karena nanti selain
buat pemotongan pentil ini, kalau kalian nggak punya cutting, nanti di sini juga ada yang di regulator ini ada yang kita potong dengan menggunakan gerinda ya. Nah, tapi perlu kalian ingat, kalau kalian tidak mempunyai alat cutting untuk memotong ini dan kalian menggunakan gerinda, biasanya kalau memotong dengan menggunakan gerinda suka ada serpihan. Jadi kalian harus benar-benar bisa membersihkannya serpihan itu supaya nanti tidak masuk ya ke regulator, benar-benar harus. Tapi kalau memakai alat cutting ini aman, pemotongannya diputar-putar, nanti kita ini putus. Nah, jadi ada beberapa alat yang kalian harus siapkan dan bahan-bahan. Bahan-bahannya ada 4 macam ya. Regulator, pentil pengisian freon kulkas, terus selang manipul, terus lem Korea. Sekarang kita ke praktek pembuatannya dengan menggunakan alat-alat ini. Kita kamera dekatkan supaya lebih jelas. Nah, oke sahabat, setelah kita memperkenalkan bahan-bahannya dan alat-alatnya, mari kita mulai mengerjakan supaya regulator ini bisa ditempatkan di dashboard dan bisa menggunakan selang bertekanan tinggi. Yaitu langkah pertama, kita menggunakan test pen juga ya, menggunakan test pen, dan kita cungkil ini kuncian pengunci regulatornya dengan cara seperti ini. Kita cungkil seperti ini ya. Nah, kalau sudah keluar, kita tarik, simpan ya, kita tarik, simpan. Kalau kuncian ini sudah kebuka sahabat, kita bisa tarik ini si pemutar ini ya, tarik dengan cara seperti ini. Nah, setelah kita mencopotkan alat pemutarnya, pengencang regulator, kita tarik ini. Nah, yang merahnya ya. Nah, besi ini kita nggak pakai sahabat. Kita nggak usah pakai besi ini. Nah, sahabat kelihatan nggak? Di sini ada plastik ini nih, kuning, warna kuning. Plastik ini warna kuning ya. Ini bisa dicongkel, dikeluarin. Kalian keluarin. Sama seperti ada besinya kan. Ada besinya noho ya. Ada kuningannya. Ini bisa ditarik memakai tang. Tarik aja keluar, nanti dia akan copot dengan si plastiknya ini. Kalau ini sudah keluar sahabat, nanti si pipa pentil ini kita masukkan ke sini sahabat. Dan ini pas. Nah, ini pas banget. Oh. Kan nanti mah ini sudah keluar ya. Sudah keluar si plastiknya itu sama si kuningannya itu. Kita masukkan sampai mentok. Biasanya kalau sampai mentok itu sekitar seginilah. Segini. Kita sisakan kira-kira aja segini. Tapi ukur harus mentok. Setelah diukur ketemu segini sampai mentok masuk. Umpamanya kalau udah kuningan sama besinya keluar. Kalian potong memakai cutting, memakai ini dengan cara begini diputar, atau memakai gerinda. Setelah dipotong, dimasukkan ke sini sahabat. Nah, setelah dimasukkan, lalu kita dilem menggunakan lem Korea. Nah, ini kan udah masuk segini umpamanya nih, segini ke lubang ini. Seginilah, sekitar segini. Jangan terlalu panjang ya, nantinya kurang bagus. Segini aja. Nah, diperkirakan segini, langsung sudah masuk ke situ di lem Korea. Nah, setelah ini masuk, ya, pentil masuk, kita lihat alat pengencang regulator. Kalau saya dipotong segini sahabat nih, memakai gurinda. Dipotong segini, ini potong, jadi dibuang ininya biar nggak ringkih, kelihatan ringkih, dipotong segini. Nah, terus yang lebihnya ini juga kan ada centil-centilnya ini nih. Segini ya. Nah,
centilnya ini diratakan, dihabiskan dengan gerinda. Nah, di sini kan ada klep ya, kayak seperti sil lah, ada karet 2, itu jangan dibuang. Karena nantinya kita setelah ini dipotong, nanti kita masukkan lagi sahabat sini. Nah, kita masukkan lagi ke sini setelah pentil masuk ke sini. Tadi setelah pentil masukkan, setelah dilem memakai lem Korea, ini juga setelah dipotong ininya, centil ininya sama dipotong di sini, masukkan lagi. Tapi jangan dulu masukkan ini ya. Ini dulu yang merah. Masukkan lagi yang merah. Itu kunciannya nanti terakhir. Ini masukkan. Masukkan setelah ini dipotong, masukkan lagi. Lalu kasih lem lagi, sahabat. Di sini kasih lem lagi setelah ini masuk gitu ya. Ini dipotong udah hilang. Kasih lagi lem di sini, lem Korea ya di sini. Nah, setelah dikasih lem Korea, ininya bisa dimasukkan ya. Ini masukkan lagi, lem lagi. Dan hasilnya akan seperti ini sahabat. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Ini pentil yang tadi ya. Nah, gak usah dicowok seperti ini, biarin aja seperti ini juga ya. Bulat seperti ini, gak usah dicowok seperti ini. Kenapa saya cowok seperti ini? Biar di kamera jelas gitu sahabat. Kalau kalian buat mah gak usah lah. Begini juga langsung masukin pentil aja ke sini, ke lubang ini. Setelah plastiknya dikeluarkan, tembaganya dikeluarkan gitu ya. Dan hasilnya seperti ini sahabat. Ini pentilnya. Dan ini buat ke computer kit ya. Nah, ini ampernya. Gitu. Ampernya cukup akurat sahabat ini. Penuh, ya penuh. Berkurang dikit, kurang sedikit. Gitu. Ini yang tadi dipotong ya, ininya dipotong. Nah, dan ini hasilnya seperti ini sahabat. Nah, nanti selang manipul masuk ke sini sahabat. Nah, manipul masuk ke sini. Ini jalur ke mana ini? Ini jalur ke tabung gas LPG ya. Masuk ke sini, dari sini ke computer kit ya. Posisinya sini, begini ya. Bisa dipahami ya sahabat ya. Sangat mudah sekali, alat-alatnya kalian bisa ulangi lagi videonya. Karena tata caranya cukup mudah ya. Bagi yang kalian yang bertanya di mana alat-alatnya, bisa di toko, bisa di online juga bisa sahabat. Dengan kode-kode atau dengan nama barang yang saya sudah sebutkan sahabat. Ya mungkin seperti itu sahabat. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum mengerti silahkan bersilaturahim di kolom komentar. Insya Allah kalau saya lagi senggang saya jawab. Semoga bermanfaat sahabat. Silahkan sebar lagi ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.